Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik. Untuk bahasan kali ini yang akan kita bahas adalah analisa statistik kuantitatif untuk data kuesioner, uji reliabilitas, dan validitas dengan SPSS. Uji reliabilitas SPSS. Di sini kita akan membahas SPSS ini akan mempermudah melakukan analisa data kuesioner. Untuk mempermudah digunakan contoh sebagai berikut ya. Jadi data itu akan merupakan sebagian data kuesioner yang berisi persepsi misalkan dari 50 responden yang terkait kemanfaatan sektor pariwisata terhadap aspek perekonomian misalnya. Bisa kita punya 10 variabel ordinal yang bernilai 1 sampai 5. Misalkan di 1 itu dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 moderat atau artinya cukup balance, 4 itu setuju, dan yang 5 sangat setuju. Sehingga kita gunakan dari tipe data numerik dengan nilai desimal 0. Nah, dari masuk ke sistem aplikasi SPSS, kemudian kita akan masukkan ke data input ya, untuk kemudian kita olah dengan view variabelnya seperti contohnya digambar seperti ini. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, setelah kita input data ya, kemudian kita akan klik di bagian atas ini ada analyze, ada direct marketing, grafik, utilitas, extension, dan window, dan kemudian help. Nah, kita pilih analyze, kemudian kita pilih skala. Maka di sini akan ada pilihan lagi, beberapa pilihan yang karena kita akan menguji reliability, maka kita akan pilih reliability analysis. Kemudian yang kedua, langkah kedua, pilih variabel. Nah, di sini kita lihat ada jendela reliability analysis. Nah, pilih variabel mana atau masuk yang akan kita uji. Nah, biasanya karena kita sudah mengambil, ini akan kita pindahkan dari bagian ini ke sebelah kanannya yang akan diuji ya, dengan kita Ctrl Shift, maka akan pindah, kemudian kita pindahkan ke kanan. Ini akan berbentuk seperti ini, dipindahkan ke kanan. Nah, untuk uji reliability ini ada beberapa cara uji. Di sini ada alpha, ada split half, dan sebagainya. Misalkan kita pilih di sini alpha ya. Nah, kemudian sebenarnya banyak yang kita inginkan dari statistik. Bisa aja di dalam statistik ini kita akan bisa mencari nilai statistik dasar kita, misalnya dari nilai minimum, maksimum, kemudian nilai min, nilai modus, dan sebagainya. Ini bisa di sini dicari, dan standar deviasi untuk statistiknya. Nah, tapi karena kita di sini akan mencari nilai reliability, maka kita pilih di sini alpha atau ada split half. Nah, kemudian kita oke. Nah, ketika kita pilih di statistik reliability tadi, maka kita akan ada yang harus di checklist. Di statistik itu kita pilih skala if item defend. Ya, skala if item delete. Nah, kemudian kita pilih continue. Nah, ini terjadi pada jendela reliability analysis yang statistik. Selain kita akan mendapatkan nilai-nilai nih ya, kalau sama kita mau cari means bisa, varian bisa, kemudian kita mau mencari covarian juga bisa. Nah, jadi di sini ada beberapa item yang bisa kita pilih. Tapi karena kita
sedang konsentrasi di reliability, maka kita cukup pilih skala if item delete. Kemudian kita klik continue. Nah, kembali lagi nanti kita akan klik OK ya. Setelah ini kita akan kembali setelah tadi diklik statistik, kemudian continue, kemudian kita balik lagi ke menu ini, akan kita pilih OK. Oke. Kemudian setelah OK akan keluarlah output datanya. Nah, yang akan kita baca di sini reliability akan seperti ini. Di sini ada cache processing, kemudian ada yang validnya berapa ya. Misalnya sini valid 50 ada 100% ya. Kemudian bagaimana cache processingnya? Nah, nilai di sini reliability-nya adalah 0,66. 0,66 dengan item tadi kita ada 10 item atau 10 soal yang kita pertanyakan. Nah, tabel dalam reliability statistik ini akan menunjukkan 0,66 dari 10 item variabel. Dan ini secara nilai moderat, nilai kuesioner ini dinyatakan konsisten atau reliable. Nah, kemudian kita lihat di item total statistik. Di item total statistik akan tampak seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah alfa untuk setiap item. Jadi kalau tadi di sini nilai alfa secara keseluruhan, kalau ini adalah alfa untuk setiap variabelnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kalau masih di atas 0,6 ini masih reliable, tapi ternyata di sini ada item ke-7 dan ke-10 ini di bawah 0,6 ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya masuk reliable, tapi kalau secara per poin, nah ada 2 poin ini, 2 item yang tidak reliable. Nah, tapi kan di sini kita mencari rata-rata ya. Untuk rata-rata untuk alpha combat di atas 0,6 sudah dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, untuk uji reliabilitas Split Hub dengan SPSS, uji reliabilitas ini adalah instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk menggunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data. Kuesioner yang baik tidak akan bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Salah satu metode yang akan kita bahas adalah dengan uji reliabilitas ini dengan Split Hub dengan rumus Spearman. Nah, di sini kita menggunakan kita sebut Split Hub karena dari item kuesioner yang kita akan bagikan itu kita bagi 2. Bagi 2 itu bisa kita buat dalam ganjil genap atau kita bisa bagi 2 dengan awal dan akhir. Misalnya ada 10 itemnya, maka ada pembagian Split Hub dengan 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang split berikutnya menggunakan 11, 13, 15, 17, 19. Nah, kemudian maaf, Split Hub itu dibagi 2, berarti yang ganjil berarti 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, yang genapnya 2, 4, 6, 8, 10. Ada yang dibagi 2, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai awal, 6, 7, 8, 9, 10 sebagai akhir.
Jadi yang penting di dalam item itu kita buat dalam 2 bagian atau di split half. Nah, nanti akan masuk ke rumus ini di mana 2 kali R setengahnya, karena R setengah itu maksudnya karena itemnya tadi dibagi 2, dibagi 1 plus R dari R yang setengah itu. Ini keterangannya sama. Oke. Nah, ini untuk cara split half. Nah, ini misalnya ada itemnya ada 10. Jadi di sini kita bagi 2 menggunakan item ganjil dan item genap. Nah, di sini untuk responden pertama kita ambil dari setiap item ganjilnya dijumlahkan. Misalnya dari di sini 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 4 dari item ganjil. Nah, ada 18. Nah, kemudian untuk item genapnya 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, ini hasilnya 19. Nah, dan seterusnya demikian ya. Jadi kita jumlahkan untuk item ganjil dari setiap responden. Ini adalah nomor responden. Dan ini adalah split half-nya untuk yang bagian genap, penomoran genap. Nanti dari secara manual kita hitung, yaitu masuk ke nilai R XY sama dengan sigma X min X bar kali Y min Y bar dibagi akar dari sigma X min X bar dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan jumlah dari Y min Y bar dikuadratkan. Nah, ini secara manualnya. Masuk ke perhitungan rumus demikian. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat reviewnya melalui SPSS, ini kita bisa masuk ke seperti ini. Ini kita ambil misalnya itemnya ada berapa. Nah, ini masuk ke data view, kemudian data variabelnya nanti kita sesuaikan untuk menulis item 1, item 2, item 3 dan seterusnya, sehingga akan tampaknya seperti ini. Jadi di data view nanti akan kita atur tabel data view ini bagaimana, kemudian di variable view-nya ini untuk variabel yang akan tampak di data view. Nah, ini juga sama caranya, kita akan ambil analyze, kemudian pilih skala dan reliability analysis. Kemudian seperti tadi juga dari data di sini kita pindahkan ke kanan ya. Nah, kita pilih di sini ada pilihan tadi kan, ada alpha, ada split half ya kan. Nah, ini ada beberapa cara untuk reliabilitas. Ada alpha, split half, Goodman, paralel dan discrete paralel. Tadi kita sudah bahas tentang alpha, sekarang kita split half. Nanti yang lainnya Anda bisa coba yang lainnya. Nah, ini kita pilih statistik. Kemudian kita pilih di dalam statistik itu item skala item ya. Di sini diklik none, kita klik continue. Nah, akan keluar seperti ini. Ini untuk keluarnya untuk data converge alpha tetap akan keluar menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen kita. Nah, ini untuk standar deviasinya karena tadi kita minta untuk masuk ya, untuk mean dan standar deviasi dari masing-masing item. Nah, tapi di sini di output akan keluar alpha tetap keluar, tapi alfanya juga dibagi 2. Di sini alfa 1 dan alfa 2 ya. Karena tadi kita menggunakan metode split half. Nah, untuk split half-nya sendiri kita memiliki ini yang Spearman. Ini ada nilainya. Nah, kemudian ini equivalent, ini equivalence ya. Jadi ini kita bisa lihat itemnya nilainya adalah sedemikian. Jadi pada baris pertama output akan nilai, kita lihat
nilai Cronbach alpha sebesar 0,529 untuk part pertama atau belahan pertama. Ya, kalau ganjil genap pakai ganjil genap, kalau awal akhir kita menggunakan awal akhir ya. Nah, dan sebesar 0,283 untuk part keduanya, untuk belahan keduanya dah. Nah, untuk n itemnya berarti kelompok pertama ini kita menggunakan, bisa jadi menggunakan, karena di sini pakainya 11, 12, 13, artinya pakai awal dan akhir ya. Nah, awal sama akhir. Nah, sekarang ini menggunakan awal misalnya di sini, dan kedua, yang belahan kedua adalah 14, 15, 16 dan seterusnya. Nah, ini berarti kita menggunakan belahan keduanya. Nah, kemudian correlation between form ini di mana dipastikan bahwa nilai korelasi persennya antara belahan pertama dan belahan kedua. Baris berikutnya adalah nilai R. Itu pakai Spearman Brown coefficient adalah 0,692. Nah, jika Anda menggunakan batasan 0,6, maka berarti ini reliable. Nah, mungkin ada pertanyaan, itu equal length dan unequal apa? Nah, nilainya kok sama, ya kan? Nah, kedua nilai ini akan berguna jika jumlah indikator adalah ganjil. Sebagai contoh, misalnya ambil indikatornya 5. Sehingga outputnya akan sebagai berikut. Nih, ini kalau semuanya kita ambil ganjil. Kalau ambil genap ya berarti nilai ini tidak akan kita bahas. Kemudian kita lihat sekarang misalnya nah ini ya, ini untuk indikator ganjil ya. Untuk indikator ganjil kita berarti yang equal length dan unequal length ini tidak akan sama nilainya. Jadi untuk split half juga kalau terpaksa itemnya ganjil memang ya harus dikerjakan juga ya. Nah, nanti akan menghasilkan nilai yang tidak sama untuk equalnya. Karena nanti ketika dibelah yang satu genap dan yang satu ganjil. Oke, dari nilai pertama alfa dengan nilai 0,529, tetapi part keduanya misalkan kita di sini lihat part pertama 0,529, part kedua min 0,85. Artinya part kedua hanya terdiri dari 2 indikator saja dan korelasi antara keduanya itu bernilai 0,405. Nilai equalnya untuk 3 indikator yang juga untuk belahan berikutnya. Nah, ini sepertinya ada clue yang jelas. Mungkin ada pertanyaan, apakah bisa membelah menggunakan indikator ganjil dan genap? Tentu saja bisa. Untuk hasilnya mungkin tidak berbeda. Terus kita akan menggunakan yang mana? Nah, jadi kalau tadi kita menggunakan indikator di sini menggunakan yang ada di bahasan output ini adalah awal dan akhir, kita bisa kembali bagaimana dengan cara ketika kita menggunakan ganjil dan genap, misalnya di sini ganjil dan genap. Jadi sebenarnya itu bagaimana komitmen kita ketika kita memasukkan data pada di sini.
Kalau item yang kita ambil ganjil genap, ya yang masuk ke kanan ini yang genapnya dulu atau yang ganjilnya dulu, kemudian yang genapnya dulu baru diproses. Kalau yang awal berarti kita ambil misalnya item awal sampai 5 dulu dikerjakan, kemudian item yang genapnya kita ambil atau item akhirnya nanti kita kerjakan berikutnya. Jadi nanti nilainya akan kelihatan berbedanya. Nah, sekarang bagaimana cara uji validitas dengan SPSS? Caranya sama. Nah, ini saya ambil dengan konsep yang sama, tapi misalnya di instrumen itu kita ambil 20 sampel dengan 10 item atau contoh pilihan. Nah, sehingga seperti ini bentuknya. Respondennya 10, itemnya ada 10. Kita jumlahkan secara keseluruhan ya, kemudian nanti kita masukkan lagi, ambil lagi tadi posisi ke analisa, kemudian pilih skala dan ambil di sini, pindahkan lagi ke kanan dan kita tetap ambil statistik ya. Nah, ini boleh alfa, kita menggunakan alfa, tapi yang akan kita ambil dari statistik itu adalah skala is item delete. Nah, jadi seperti yang ini. Nah, di sini kan kita pilih nih skala if item delete. Nah, ini nanti akan keluar sebagai data untuk uji kuesioner. Nah, kemudian akan, nah ini kan skala item quiz ya, korelasinya kita ambil, continue, kemudian kita oke. Nah, kalau sudah kita kembali ke sini dan kita oke, maka akan keluarnya seperti ini. Reliability akan tetap keluar nilainya, tapi secara otomatis yang akan keluar adalah alpha converge. Kemudian item-item correlation matrix juga di sini akan keluar nilainya, yaitu matrik korelasi inter item, antara item. Nah, pada output di sini akan selalu menyertai converge alpha sebagai base standar item. Nah, nanti berikutnya akan keluar tabel ini. Kita lihat ada beberapa tabel dan yang akan kita ambil adalah corrected item total correlation. Nah, converge ya. Nah, ini yang akan kita ambil, yaitu item corrected item. Ini nilai R dari setiap item. Kita lihat nilai R-nya. Untuk item pertama 0,072, item kedua 0,281, item ketiga 0,374 dan seterusnya ya, kita lihat. Nah, item-item yang ada di sini kita bandingkan dengan nilai tabel. Kalau item di sini lebih besar dari nilai tabel, maka berarti item bersangkutan itu valid. Kalau lebih kecil berarti tidak valid. Nah, misalnya ini item 1 dapatnya 0,072. Berapa nilai tabelnya? Nilai tabel di statistik Anda bisa cari nilai R tabel. Ya. Kalau lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Tapi kalau lebih kecil, maka dinyatakan tidak valid. Nah, jadi di sini kita akan dibandingkan terhadap nilai tabel. Ya, oke, yang ini yang pertama tentang reliability. Reliabilitas butir maksudnya kita melihat dari keseluruhan.
Nah, yang ini validitas butir ya. Kita ambil di R tabel dengan DF-nya N-2. Jadi kalau tadi respondennya ada 20, berarti kita cari di DF 18. Dengan probabilitas yang kita ambil 5% atau 0,085. Ternyata di tabel nilainya adalah 0,468. Nah, sekarang kita periksa satu-satu nilainya. Yang pertama tadi adalah 0,072. Padahal nilai tabelnya adalah 0,4683. Ya kan? Nah, berarti lebih kecil ya dari nilai tabel, maka dia dinyatakan tidak valid. Kemudian kita lihat lagi mana yang yang besar nilai nih 0,483 dengan 0,495. Maka kita lihat 0,483 ini lebih besar dari nilai tabel yang 0,468. Begitu juga yang berikutnya ya, yang tadi yang 0,95 juga lebih besar. Jadi kalau kita lihat di sini, maka nilai yang lebih besar dari 0,46 itu cuma item 8 dan item 10. Ya, ini yang validnya. Oke. Nah, kita lihat juga di item 8 alfanya berapa? 0,67. Dan di sini yang 0,9 juga 0,57. Jadi di alpha combatnya 0,579 ini lebih besar juga dari nilai L tabel. Jadi anggap alpha combat itu sebagai R hitung, sehingga kita lihat reliable. Kemudian juga tadi dengan yang 10 juga demikian reliable. Oke, jadi dari 10 item ini yang valid hanya 2, 8 dan 10. Kalau begitu bagaimana? Nah, berarti kita tidak bisa menggunakan kuesioner yang sudah Anda buat tadi. Karena yang validnya cuma 2. Artinya Anda item-item yang lainnya harus diganti pernyataannya atau pertanyaannya. Sehingga kemudian dites ulang dengan cara yang sama sehingga setiap item adalah valid. Kenapa? Karena setiap item pertanyaan atau pernyataan itu harus tidak saja memiliki konsistensi atau reliabilitas yang reliable atau yang konsisten, tapi juga harus benar-benar valid dan dia tidak mengarah pada suatu pembenaran. Sampai di sini materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.